Assalamualaikum brother, selamat siang, salam olahraga buat pecinta-pecinta olahraga, khususnya sepak bola. Kita lanjut siang ini bicara tentang peluang Garuda Muda kita yang insya Allah nanti malam akan bertanding di semifinal Piala Asia U23. Alhamdulillah sejauh ini kita sudah melangkah, kita sudah terbang cukup tinggi, dan tentunya harapan kita terbang kita tidak sampai di sini, tapi masih ke lebih jauh. Tinggal selangkah lagi kita akan menuju final, dan otomatis Olimpiade sudah satu tiket Olimpiade di tangan. Jadi tentunya kita punya antusias besar, penonton Indonesia, masyarakat Indonesia, baik yang menyaksikan secara langsung maupun yang menyaksikan secara langsung di Qatar maupun menyaksikan di siaran-siaran live di televisi. Keseruan nanti malam ini pasti banyak hal-hal menarik yang bisa kita bicarakan. Salah satunya nanti apa strategi kita ini. Kalau kemarin terakhir kita melawan Korea, kita menggunakan formasi 3-4-3. Yang mana kita tahu Korea merupakan raja Asia U23 karena mereka terakhir menjuarai kejuaraan tersebut, dan kita bisa meredam agresivitas Korea tersebut. Kita tahu pemain Korea kan, semua lini pemain Korea merata, mereka punya kualitas yang sangat mumpuni di semua lini, dari lini belakang, lini tengah, hingga lini depan. Agresivitas mereka tidak diragukan. Tapi dengan formasi kita kemarin, dengan pemilihan pemain yang ditentukan Coach Shin, kita berhasil meredam Korea. Dan kita mengantar mereka pulang. Indonesia mengantar mereka pulang. Indonesia membuat sejarah, bukan hanya sejarah di Indonesia, kita punya sejarah di Indonesia sendiri karena kita pertama kali lolos di semifinal, dan kita membuatkan sejarah untuk Korea pula. Apa sejarahnya? Korea pertama kali tidak lolos Olimpiade berkat Indonesia. Jadi kita membuat dua sejarah untuk kita sendiri dan sejarah untuk Korea. Jadi jika Raja Asia sudah kita bisa taklukkan, harusnya nanti malam kita juga pede bisa meredam Uzbekistan. Makanya saya pribadi, saya sendiri pengennya nih, semoga Coach Shin nanti malam akan menurunkan formasi yang berbeda. Formasi kita mudah-mudahan Coach Shin bisa pakai formasi 4-3-3 agar serangan kita bisa lebih berani, kita lebih agresif untuk menyerang. Kalau kemarin kita hanya berfokus di lini belakang dan tengah, dan kita berhasil mengurung mereka, kali ini dengan formasi 4-3-3 kita akan lebih kurung Uzbekistan. Dari sisi permainan kita sendiri, untuk komposisi tim sendiri, 4-3-3 ini saya rasa cocok karena pemain-pemain kita punya kecepatan. Para pemain kita punya kecepatan, khususnya di lini serang kanan dan kiri. Dan permainan kolektif teman-teman U23 sudah sangat terlihat kekompakan mereka. Sementara di sisi Uzbekistan, kalau kita lihat beberapa pertandingan mereka, Uzbekistan ini lebih mengandalkan keseimbangan lini dia. Uzbekistan selama pertandingan ini tidak terlalu terlihat agresif untuk menyerang. Mereka cenderung bertahan, mengandalkan pola-pola serangan balik, yang itu memang mungkin kelebihan dari mereka. Mereka punya ketenangan di sisi itu. Mungkin karena pemain-pemain mereka yang banyak bermain sudah di level Eropa, mereka sudah terbiasa. Keunggulan dari Uzbekistan untuk kali ini menurut saya salah satunya
mereka tim yang sudah di 4 pertandingan ini tidak pernah kebobolan. Jadi lini pertahanan mereka cukup solid. Saya rasa mereka cukup solid. Dan yang mereka lakukan bermain secara tim, mereka efektif. Keseimbangan lini tengah mereka betul-betul terjaga, ketenangan mereka terjaga. Dan mereka punya 2 penyerang yang setiap mereka punya peluang hampir menjadi gol. Artinya ini perlu kita waspadai di lini pertahanan kita. Kenapa saya pengennya 4-3-3? Karena kita tahu pertahanan terbaik kita adalah menyerang. Full kita menyerang. Yang penting selama kita bisa menguasai bola. Semakin lama kita menguasai bola, semakin sedikit peluang kita untuk dibobol. Semakin sedikit peluang kita untuk ditekan. Dan nanti kita juga punya problem. Kita ada beberapa problem. Misalnya pencetak gol kita kemarin, Rapel Struik, sudah dipastikan absen di pertandingan kali ini karena akumulasi. Itu saya rasa akan cukup mempengaruhi tim kita untuk pergantian pemain. Rapel Struik yang selama ini beberapa pertandingan tidak terlihat, kemarin waktu lawan Korea menunjukkan kapasitasnya dia, membuktikan seberapa haus golnya dia. Ini kan cara-cara main Rapel Struik ini mirip-mirip striker Liverpool yang jarang cetak gol, Roberto Firmino. Dia bermain lebih turun ke bawah, lebih menjemput bola, lebih membuka ruang. Dan strategi itu berhasil menarik para pemain belakang lawan hingga penyerang kita dari sisi kanan dan kiri bisa dengan leluasa masuk ke area pertahanan penalti lawan. Nah, dengan ketidakhadiran Struik ini saya rasa Coach Shin perlu dan akan berpikir keras untuk menggantikannya. Menggantikan dengan entah itu Sananta. Mungkin permainan Sananta memang berbeda model cara bermainnya. Tapi sekali lagi saya rasa Coach Shin sudah menyiapkan Ramadan Sananta atau yang lain untuk menggantikan perannya itu. Dan cara bermain lini belakang di lini depan kita mungkin akan sedikit ada gaya perubahan. Komposisi pemain kita ya cukup mumpuni lah. Itu tadi dari sisi secara formasi kita. Kelebihannya Uzbekistan, mereka punya solid di semua lini. Mereka bermain dengan tenang dan mereka tim yang belum kebobolan selama ini. Yang lain-lainnya saya rasa postur tubuh para pemain Uzbek ini memang di atas kita. Tapi itu tentunya kita bisa manfaatkan peluang itu karena tim kita kebetulan timnya Coach Shin ini bukan pemain yang bermain long, bukan pemain yang bermain bola udara. Jadi kita lebih menekankan bermain tiki taka, bermain 1-2 aliran bola cepat kita. Saya rasa untuk pertandingannya kita akan lebih banyak kita menguasai jalannya pertandingan kali ini. Teman-teman, sambil kita lihat ada pertanyaan kawan-kawan nih. Oke, ini masih seputar pertandingan kali ini, masih seputar strategi. Kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Nah, di samping kita punya kekuatan, kita juga punya kelemahan ya. Sama-sama kita lihat betapa waktu melawan Korea kemarin, kita bisa melihat itu. Catatan saya kemarin, kita punya 11 peluang di depan gawang. Kita punya 11 peluang yang harusnya, kalaupun tidak terjadi gol, itu
mendekati presisi lah, dekat-dekat lah dengan tiang gawang untuk bisa mencetak gol. Tapi kemarin 11 peluang itu kebanyakan terlalu jauh dengan arah gawang. Dari 11 itu peluang yang sangat terbuka itu ada 4 peluang chance yang cukup 90% itu bisa menjadi gol. Seperti terbukanya tandukan, lupa saya siapa yang nanduk itu catatan kita itu. Mudah-mudahan pertandingan nanti malam kita bisa efektif menyelesaikan setiap peluang yang ada. Walaupun tidak banyak peluang, tapi efektif. Dapat peluang jadi gol. Wah, kalau kejadiannya seperti itu, bisa menang besar kita. Itu salah satu kelemahan kita. Berikutnya mungkin kita, khususnya dari pemain back kanan, area sektor pertahanan kita yang di sebelah kanan. Itu beberapa kali waktu kita ada ngepres, kita kalah di sprint di situ. Kita nempel. Begitu mereka dapat bola, mereka bisa melewati. Kalau satu kali sih no problem lah, itu kesalahan murni lah. Tapi kalau sudah sampai beberapa kali, berarti bukan sistem kita yang tidak benar. Sistem kita berarti benar, berarti ada kesalahan individu yang harus kita perbaiki. Jadi catatannya tadi, penyelesaian, jangan sampai kehilangan bola, ketinggalan waktu ngepres, kebobolan kita di serang balik. Nah, ini serangan balik ini. Gaya bermainnya Uzbek ini kan seperti itu. Lebih bertahan di lini tengah, kemudian mengandalkan serangan balik. Jangan sampai nanti para pemain kita saat keasikan mengurung Uzbek terlalu terlena, sehingga pertahanan kita kan otomatis tinggi nih. Kalau kita mengurung, pemain belakang kita pasti menuju sampai ke area tengah lapangan. Di situ mudah-mudahan fokus pemain kita bisa tetap fokus, jangan sampai kecolongan di situ. Hati-hati dengan serangan baliknya Uzbek. Kelemahan kita ada di situ. Jadi secara overall, kelemahan dan kelebihan Uzbek saya rasa seimbang dengan kita. Jadi untuk strategi pemain, saya rasa kita sudah seimbang. Tapi ada satu catatan, kita punya satu keunggulan yang tidak dimiliki Uzbek. Apa itu? Sekarang mental kita sedang bagus-bagusnya, spirit kita sedang tinggi-tingginya. Ini yang tidak dimiliki Uzbek. Mereka sudah terbiasa dengan level permainan yang ada. Mereka sudah jadi runner up, masuk final kejuaraan terakhir. Sementara kita nothing. Kita dulunya belum siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Tapi pada kejuaraan kali ini kita sudah terbang sangat tinggi. Dan ini spirit kita sedang di puncak, sedang tinggi-tingginya. Ini harus kita jaga. Spirit ini kalau kita bisa pertahankan dalam genggaman kemenangan kita, mental kita pasti sangat menang. Analoginya mungkin seperti ini. Kita adalah macan, Uzbek itu hanya gajah. Uzbek saat bertemu kita, dia masuk ke lapangan, wow, Indonesia sedang bagus-bagusnya. Oke, kita respect dengan Indonesia. Tapi pemain kita masuk ke lapangan harus dengan mental macan, mental singa. Uzbek, kami masuk ke lapangan, kami akan kalahkan kau. Kami akan terjang kau. Mental ini yang harus kita jaga. Kalau mental ini bisa kita jaga, kemenangan kita raih nanti malam. Babak final kita tentukan, babak final kita raih. Olimpiade di tangan kita. Tentunya doa kita semua, warga Indonesia, harus kita doakan supaya semangat kawan-kawan kita itu tetap terjaga dan mudah-mudahan kita bisa meraih
hasil yang positif kali ini. Dan satu lagi, keunggulan kita. Kita bermain di Qatar, yang notabene adalah daerah Timur Tengah. Tapi stadion itu rasa stadion GBK. Nanti malam itu akan rasa stadion GBK. Antusias penonton kita, supporter kita di lapangan itu akan luar biasa di sana. Kita bisa lihat nanti kerumunan penonton. Dan supporter, seperti kita tahu, mereka adalah pemain ke-12 di tim kita. Dukungan mereka pasti akan sangat mempengaruhi. Teriakan-teriakan mereka itu akan mengintimidasi para pemain Uzbek dan akan menjadi penyemangat buat kita. Jadi menurut saya kali ini kita unggul. Secara sistematis saya rasa kita unggul. Yang penting kita jangan overthinking, jangan overconfident, tetap merasa jadi underdog dan memiliki spirit yang tinggi. Kita akan melangkah sampai ke final. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, Uzbekistan ini pemain yang disiplin. Iya, Uzbekistan sangat disiplin permainannya. Itu tadi bukti mereka, kedisiplinan mereka bisa bertahan dalam 4 pertandingan tidak kebobolan. Itu bukti kedisiplinan mereka. Tapi mereka bertahan. Indonesia adalah salah satu permain kita termasuk yang produktif. Para pemain tengah dan menyerang kita cukup produktif untuk mencetak gol. Jadi nantinya pertandingan nanti malam akan berlangsung sangat seru. Indonesia akan banyak menggempur Uzbekistan. Saya rasa jalannya pertandingan nanti malam akan berlangsung seperti itu. Materi pemain yang bermain di Uzbek itu materi nomor 1 di Liga Eropa. Enggak, bukan. Oke, dia memang bermain di level Eropa mereka, tapi bukan di liga-liga besar. Dia hanya level Liga 1 di Uzbek. Yang pemain paling menonjol itu ya ada di Sparta Moskow. Artinya pemain kita kan juga bermain di level Eropa, hanya kita kebanyakan di Liga 2. Artinya secara level tidak terlalu signifikan perbedaan kita dengan mereka. Itu kira-kira tuh. Oke. Yang terakhir ini prediksi skor. Wah, prediksi skor ini. Dengan cara bermain kita selama ini, kita lebih condong menyerang. Apalagi kalau kita bisa bermain seperti kita melawan Yordania. Dan dengan cara bermainnya Uzbekistan yang cenderung disiplin dan bertahan, saya rasa skor tidak akan banyak berubah, tidak akan terlalu jauh jumlah skornya. 1-0 lah atau 2-1 untuk Indonesia. Dan Indonesia saya yakin akan mencetak gol terlebih dahulu. Skor 1-0 atau 2-1 lah untuk Indonesia. Masih prediksi skor ya. Saya rasa tidak sampai di adu penalti. 90 menit saya rasa kita sudah bisa menuntaskan pertandingan. Kalaupun ada tambahan waktu, Indonesia pastinya sudah sangat siap. Kita sudah pernah menang adu penalti kemarin dengan Korea. Dengan jumlah tendangan sampai 12 penendang, saya rasa kita sudah punya pengalaman yang cukup mumpuni untuk jika terjadi sampai ke adu penalti. Jadi peluang kita kali ini cukup besar. 55% Indonesia, 45% Uzbekistan. Skor 1-0 atau 2-1. Oke, saya rasa
obrolan kita di sini dulu. Nanti kita lanjut setelah kita nonton bareng nanti malam. Jangan lupa doakan, mudah-mudahan tim kita bisa bermain dengan tenang, bisa bermain dengan bagus, Indonesia bisa menang, kita bisa melangkah ke lebih yang tinggi. Dan kalau ada penduduk Indonesia yang tidak mendukung Indonesia, nggak usah ditanggapi. Misalnya ada handuk yang nggak suka Indonesia menang, nggak apa-apa, biarin aja. Handuk buat lap rambut aja kalau habis mandi. Tapi mayoritas pendukung Indonesia akan mendukung tim Garuda Muda kita kali ini. Salam olahraga, kawan-kawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.